Yesus. Yesus membeli engkau dengan lunas. Itu pembelian terbaik dari Kristus. Itu anugerah yang sempurna. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan Yesus mau memberkati Anda juga tanpa syarat. Shalom jemaat JKI Buru Marina. Luar biasa kabarnya, amin. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Yesus di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Yesus, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terima kasih Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita menggantikan kami Kau Yesus. menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Kami ada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu Yesus. Kami mau bersorak-sorai karena Engkau sudah menang atas maut. Amin. Terima kasih Yesus, kami mulai ibadah
kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Kita mau tinggikan nama Yesus. Kita mau serahkan nama Yesus. Yeay. Tiba saatnya bagi kami bersorak menyerahkan nama Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Amin. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Satu suara. dan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan Amin. bagi Allah Dia yang duduk dan bertahta. dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan bagi Dia, Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Sebab Dia Raja atas hidup kita, amin. Amin. Kita mau bersorak menyerukan nama Yesus lebih lagi, amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu atas hidup kami. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku,
keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Majulah perbuatanmu, Kau selamat hidup kami. penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Sebab Dia Yesus, Dia Allah yang hidup. Amin. Amin. Dia dahsyat, Allahku dahsyat. Yesus namanya. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Hey. Dari utara dan ke selatan hanya nama Yesus. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Amin. Ceritakan Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, Siapa lompat buat Yesus? gunung-gunung yang tinggi. Yo, yo, yo. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya.
dahsyat. Amin. Amin. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab Dia Yesus, Allah Immanuel. Kami datang Tuhan dan berserah. Haleluya Yesus. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kekuatan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami datang Tuhan. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kami percaya ada harapan di dalam Kau nama Yesus. harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Kau besertaku. Engkau besertaku. Terima kasih Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Kali lagi Immanuel. katakan,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan mengangkat roti dan cawan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tahu bahwa hari ini Yesus sudah bangkit dan kita merayakannya. Tapi bagaimana dia bisa bangkit? Karena dia telah mengambil tempat sebagai manusia, sehingga ia boleh mati menggantikan kita. Sebelum kematiannya, ia menyerahkan diri untuk disiksa, untuk menderita. Itu semuanya karena kasihnya kepada kita. Bapak Ibu dimanapun engkau berada, terutama di rumah, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Lihatlah kasihnya yang besar. Meskipun hari ini kita merayakan kebangkitannya, tapi kita selalu mengingat akan penderitaannya. Lihatlah betapa tubuhnya hancur, supaya ia bisa menanggung semua kutuk atas hidup kita. Karena dosa. Hari ini engkau menikmati hidup yang baru bersama dengan Dia. Haleluya. Sebab pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Tubuhku benar-benar makanan, dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Terimalah, makanlah dengan percaya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita ambil cawan kita. Atau mungkin tidak ada anggur di rumah, nggak masalah. Pakai air putih, karena Yesus mengubah air putih menjadi anggur juga. Angkat di tangan kananmu. Lihatlah betapa ia telah mencurahkan darahnya sampai tetes yang terakhir di atas kayu salib untuk pendamaian dosa-dosa kita. Hari ini engkau dan saya, jemaat semua, kita dijadikan kudus. Kita dijadikan tidak bercacat celah, oleh sebab Dia sudah menanggung cacat celah, menanggung dosa kita, dan Dia memberikan hidup yang baru, seperti Dia telah bangkit bagi kita. Sesudah itu Dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Darahku benar-benar minuman, dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Terimalah, minumlah dengan percaya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Mari bersama-sama di rumah kita masing-masing. Tapi kita tahu bahwa kita satu di dalam Roh, satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sembah Dia. Dia berdiam atas pujian kita. Dia bertahta atas pujian kita. Sembah kita. Haleluya. Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Engkau hidup, sebab Engkau telah mengalahkan maut, sebab Engkau bangkit bagi kami dan hidup selama-lamanya. Haleluya.
indah saudaraku ketika kita menikmati saat kita menyembah Dia dengan hati bersyukur dan hati yang bergelora penuh dengan kebenangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya semua kami hidup karena firman-Mu. Kami hidup karena roti dari surga, yaitu Yesus yang Allah firman. Semua kami pasti diberkati di tempat kami berada, bersama dengan suami istri, bersama dengan anak. Meskipun kami mungkin juga sendirian, kami tahu Yesus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya, kami berdoa. Semua kita berkata amin, amin, amin. Terima kasih tim musik dan juga tim worship. Jemaat, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema berita kebangkitan. Saudara tahu bahwa Yesus sudah bangkit? Ya, pasti kita semua tahu. Cuma hari ini kita perlu perdengarkan lagi. Yesus sudah bangkit. Ya, katakan sama-sama dengan saya, Yesus sudah bangkit. Ya, benar, Yesus sudah bangkit. Dan itu artinya Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan kematian. Dia telah mengalahkan dosa. Dia telah mengalahkan kutuk. Dia mengalahkan semua kegagalan, kelemahan, dan semua keburukan tentang hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan membuka sama-sama dari 1 Korintus pasal yang ke-15, mulai ayat 3 dan 4. 1 Korintus pasal 15, ayat 3 dan 4. Saya senang kalau di tempat Bapak Ibu Saudara semua bersama-sama ikut membaca, ikut memperkatakan firman ini. Ya, jadi bukan hanya mendengarkan. Mendengar baik, tetapi ikut memperkatakan lebih baik. Ya, 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara semua dengar baik-baik, yang sangat penting, ini sangat penting, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Katakan amin bersama-sama, amin. Kristus telah mati mewakili kita, menggantikan kita. Ya, untuk semua dosa kita. Sekarang ayat yang keempat. Ini juga kabar yang sangat penting. Sama-sama, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia, katakan yang keras, telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, Yesus sudah dibangkitkan. Ya, dan Dia memberikan kehidupan yang baru buat kita hari ini. Oke, ini berita kebangkitan. Sekarang kita akan lanjut dengan ayat yang ke-17. Berita kebangkitan dinyatakan juga dalam pengandaian jika Kristus tidak dibangkitkan. Bapak Ibu bisa membayangkan, saudara-saudara bisa membayangkan jika Kristus tidak dibangkit, apa yang terjadi? Ini yang dinyatakan oleh Paulus kepada kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu.
Jadi kita pergi gereja, baca firman, berdoa, memuji, nyembah Tuhan sia-sia. Ya, kita menjadi percaya Yesus sia-sia. Beragama menjadi sia-sia. Memang, maaf ya, kekristenan bukan sekedar agama. Christianity is not religion, but relationship. Kekristenan adalah sebuah hubungan. Saudara-saudara, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka semua yang kita dengar tentang iman, tentang pengharapan, tentang masa depan, tentang kehidupan, tidak ada artinya sama sekali. Buat apa kita ke gereja? Buat apa kita baca firman? Buat apa kita nyembah Tuhan? Kalau Kristus tidak dibangkitkan. Begitu. Ya. Dan ini yang lebih jelek lagi. Kita semua ya masih hidup dalam dosa. Aduh, ini berita sedih jika Kristus tidak dibangkitkan. Tapi hari ini kan kita sudah tahu bahwa berita yang sangat penting telah kita dengar. Bukan hanya tahun ini, tapi tahun lalu, tahun-tahun yang lalu. Bahkan ketika kamu masih kecil di sekolah minggu, masih mungkin belum bertobat, ya, tetapi ketika kamu menerima Kristus pertama kali, dan sejak itu kamu hidup di dalam Dia, kamu tahu bahwa hidupmu yang sudah dipertobatkan, diperbarui itu karena karya salib dan karya kebangkitannya. Ya, kalau tidak Bapak Ibu, kalau tidak saudaraku, kita masih tetap dalam dosa. Ya, tapi hari ini saya berkata, berita baiknya adalah karena Kristus dibangkitkan, maka kepercayaanmu, imanmu tidak pernah menjadi sia-sia. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan akan selalu menemukan jalan keluar dan kenyataan akan kebenaran terhadap pengharapan. Dan kita tahu bahwa kita sudah melewati hidup dan waktu bersama dengan Yesus. Saya tahu bahwa ada banyak kesaksian yang saudara sudah alami. Sehingga hari ini, misalnya berandai-andai lagi, ada orang yang mau menggoncangkan imanmu, atau bahkan saya yang mau menggoncangkan imanmu, amit-amit, ya, saudara tidak akan tergoncang. Amin. Ya, kenapa? Karena imanmu, kepercayaanmu, pengharapanmu tidak pernah menjadi sia-sia. Dan hari ini engkau hidup di dalam kebenaran. Saudara, Yesus mati untuk menebus dosamu. Engkau tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran. Ya, saya tahu bahwa semua kita masih hidup di dalam dunia dan bisa jatuh di dalam dosa. Tapi saya tidak pernah khawatir karena firman Tuhan berkata, Yesus sudah menyelesaikan dosa kita dan menyatakan kebenaran, dan engkau adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Maukah engkau mengatakannya bersama dengan saya? Katakan begini, saya adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Oke, 1, 2, 3. Saya adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudara, maka saya percaya ketika engkau menerima Yesus, hidupmu sudah dibenarkan oleh Dia. Bukan oleh kelakuanmu loh. Bukan oleh perbuatanmu, tapi oleh karena apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Haleluya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-18. Baca sama-sama. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, hidup kita menjadi binasa. Sia-sia. Kalau toh nanti kita mati, tidak ada kebangkitan lagi, ya, kita ada di dalam hukuman yang kekal karena kebinasaan
selama-lamanya. Jadi Kristus tidak ada efek di dalam kehidupan kita. Kalau kepercayaan, karya Kristus menjadi sebuah agama, aturan-aturan yang orang harus taati dan perhatikan baik-baik, saya jujur ngomong apa adanya, semua kita sudah tidak berdaya, tidak mampu. Ya, jadi Kristus hanya sekedar agama yang omong kosong. Tapi puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengar kabar baik. Yesus sudah bangkit. Itu sebabnya engkau tidak pernah mengalami kebinasaan selama-lamanya. Katakan amin. Yes, amin. Ya. Apakah ini dijamin? Ya, ada berita yang buruk. Ya, kamu dijamin kalau kamu menjaga kelakuanmu. Ya, kamu dijamin kalau kamu setia sampai kepada akhirnya. Ya, kamu dijamin kalau kamu memenuhi standar ini. Saudara-saudara, saya mau tanya, apakah karya Kristus kurang sempurna? Sedemikian sehingga kita harus menambahkan dengan syarat-syarat yang baru dari apa yang kita bisa lakukan. Sedemikian Kristus keselamatannya dilengkapkan dalam kita. Saya bilang, tidak. Karya Kristus itu sempurna. Saudara-saudara, terimalah dengan iman. Ya. Kalau konteks ini ngomong soal kebangkitan, benar bahwa ini ngomong soal kebangkitan tubuh. Tapi apakah ini berbicara hanya untuk nanti, untuk masa depan? Tidak. Ini ayat-ayat berbicara kepada kita juga hari ini Bapak Ibu. Hari ini dan selama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu. Mari kita baca ayatnya. Ayat yang ke-22. Ayat 22. Ya, kita baca sama-sama. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Kita tahu itu. Demikian pula semua orang yang percaya akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, sebelum kita menerima Kristus, ketahuilah kita semua adalah orang-orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam. Mati secara jiwa, mati secara rohani. Kita hanya punya tubuh, tapi tidak memiliki kehidupan. Dalam arti bahwa kita memiliki hubungan dengan sang khalik pemilik hidup. Ya, tapi puji Tuhan, ini kabar baik, berita Paskah, berita tentang kebangkitan Yesus. Ya, karena apa? Karena dengan kebangkitan Kristus, kita semua orang yang percaya dihidupkan kembali. Apakah itu artinya juga dibangkitkan? Ya. Kapan itu dibangkitkan? Sekarang Bapak Ibu. Bukan nanti pada waktu kita sudah di kuburan. Bukan nanti. Tapi sekarang. Saudara, berapa banyak di antara kita hari ini yang tidak memiliki semangat kebangkitan Kristus? Ya, saya berdoa tidak ada. Ya, kenapa? Karena maut sudah dikalahkan. Tapi misalnya, andai kata ada orang-orang yang sekarang sedang mengalami pergumulan-pergumulan dengan situasi-situasi hari ini yang tidak pernah kita kehendaki dan kemudian merasa cemas, takut, merasa pesimis karena terintimidasi dengan kenyataan-kenyataan di sekeliling kita. Saya ingin menguatkan saudara pada malam hari ini, pada pagi hari ini, ya, untuk saudara hidup di dalam
kebangkitan hidup. Saudara-saudara, engkau tidak lemah lagi. Engkau kuat. Engkau tidak lagi sakit. Engkau sembuh. Engkau sehat karena sakitku sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Engkau tidak lagi gagal. Kalau engkau hari ini gagal, bangkit lagi. Kristus menyediakan keberhasilan buat kamu. Amin. Kita tahu peristiwa virus corona yang menjadi pandemi dunia ini mengakibatkan banyak perusahaan terancam bangkrut. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus berhenti. Hotel-hotel kosong. Ya, ini travel agent untuk perjalanan tutup. Kita mau ngomong semua kelihatannya masalah. Tapi saudara tahu enggak? Di balik semua masalah ada bagian yang justru menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di masa seperti ini. Ya, saudara, saya barusan membaca berita kemarin. Ya, satu orang yang kaya meraih sekitar 65 triliun, kalau saya nggak salah, dalam tempo hanya sekitar 1 bulan saja atau 2 bulan. Dia adalah pencipta aplikasi Zoom Meeting. Ya, kalau saudara ke Play Store lalu ketik Zoom, itu adalah satu aplikasi yang bisa untuk meeting online. Ya, sekarang ada meeting online. Bisa sampai 100 sampai 200 orang. Ya. Wah, itu jumlah yang banyak. Saya kalau lagi pertemuan dengan rohaniwan itu paling kita bertiga. Ya, tapi sebetulnya WA call, video call atau video call itu bisa 4 orang. Kita bisa juga telepon dengan conference call 4 orang. Tapi ini bisa 100-200 orang sekaligus meeting bersama. Dan orang ini menjadi sangat kaya raya karena apa yang dia buat. Saudara, siapa sangka ya bahwa itu terjadi. Ya. Sekarang ini orang berdagang hand sanitizer, masker, alat-alat ini APD ya untuk rumah sakit, semuanya menjadi laris. Vitamin ya untuk menambah kekebalan tubuh kita, aduh, harganya naik semua. Saudara, kenapa? Karena laris. Saudara, tapi ya, meskipun ada kesusahan di pihak lain, selalu ada keberuntungan juga di pihak yang lain. Dan saya berdoa Bapak Ibu, saudara adalah orang yang menikmati keberuntungan itu. Katakan amin. Amin. Saudara, jangan menyerah dengan situasi-situasimu. Pak, saya karyawan, saya terancam PHK. Selalu Tuhan akan tunjukkan jalan bagimu untuk menemukan sesuatu yang baru di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Percayalah. Saya jujur, saya nggak bisa kerja seperti biasanya. Biasanya keliling antar tamu, lihat properti, ya. Hari ini banyak di rumah, saudara-saudara. Tapi Tuhan tahu kita butuh. Nah, Pak Jokowi bilang work from home. Akhirnya Tuhan kasih pekerjaan baru, jualan ayam, jadi bakul ayam, dan luar biasa laris. Siapa sangka? Ya, saya cuma hanya percaya karena iman, orang benar hidup oleh iman dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Saudara, firman Tuhan berkata, ya, hari ini hidupmu adalah Kristus. Yang lama sudah berlalu. Ya, siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Dia sudah dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru itu kehidupan yang seperti apa Bapak Ibu? Hidup dalam kebangkitan, hidup dalam optimisme, hidup dalam semangat gairah. Ya, tidak melihat situasi-situasi yang buruk, tapi melihat bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baik dan yang sangat baik.
untuk kita semua. Walaupun keadaan buruk, tetap saja Tuhan mau memberi yang terbaik untuk kita. Amin. Saudara-saudara, saya bersaksi, ini bagian yang terakhir ya. Saya jual rumah sebetulnya sudah lama nggak laku-laku. Ya di daerah Beringin. Harganya cuma 300-an. Ya, rumah kecil. Ya. Sudah belasan orang, lebih dari 10 itu datang melihat, beberapa menawar, gagal. Terakhir, ya, sebelum yang terakhir, ada satu orang menawar dengan harga yang di bawah pengharapan kami. Tapi istri saya bilang begini, sudahlah nanti Tuhan kasih kirim berkat lagi di waktu yang akan datang. Ini orang yang mau beli, ya sudah minta tolong, ya harga murah nggak apa-apalah, kita memberkati dia. Akhirnya saya berkata, ya sudahlah, kan suami istri harus sepakat kan? Sebetulnya saya masih eman, karena di bawah sekali harganya. Saudara-saudara, saya sudah siapkan semua fotokopi untuk masukkan ke KPR. Saudara-saudara, karena itu permintaan dari pembeli, saya harus menunggu waktu mungkin sekian minggu. Ya, saudara-saudara. Tetapi pada hari dia mau kasih DP, ya sudah saya siapkan semua berkas. Dia ngomong apa? Maaf, gak jadi. Tapi saya gak ada susahnya blas. Saya bilang malah puji Tuhan gak jadi. Kenapa? Pasti di balik semuanya ini Tuhan sediakan yang lebih baik. Begitu bukan? Ya, Bapak Ibu jangan khawatir, ya. Kadang-kadang seperti itu kita alami. Orang mau bantu, yang bantu bilang enggak jadi bantu. Ya, gimana? Kecewa? Tenang. Tuhan pasti sediakan yang lebih baik. Saudara-saudara, pada waktu yang terakhir sudah masuk kepada masa isolasi. Ya, orang nggak boleh physical distancing ini loh. Sudah masuk masa itu. Ada telepon saya terima, Pak, saya mau lihat rumahnya itu. Ya, saya dari Jakarta, saya mau belikan untuk ibu saya yang di Semarang. Saya bukain pintu, orangnya seneng. Saya kasih harga. Dia nawarnya nggak jauh-jauh dari harga saya. Ya, dia nawar, saya sudah turun, akhirnya ketemu di tengah. Saudara, saya hanya kasih info saja, harga penawaran deal yang terakhir adalah selisih 35 juta dari harga 300-an. Menurut saudara, ini blessing atau blessing? Blessing Bapak Ibu, berkat. Ya nggak nyangka. Tapi saya punya prasangka, selalu punya prasangka, karena itu iman saya. Di balik sesuatu yang buruk yang kita tidak jadi jalani, ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Semua bilang amin, haleluya. Jadi hari ini kalau engkau menghadapi situasi-situasi yang susah, situasi-situasi yang buruk, percayalah, hari ini engkau punya semangat kebangkitan dalam hidupmu dan engkau bersama dengan dia bersama dengan engkau, menyertai engkau, melindungi engkau, memberkati engkau dan membawa engkau ke tempat rumput yang hijau dan air yang tenang yang menyegarkan jiwamu. Saudaraku, berita kebangkitan saya akan akhiri sampai di sini. Satu hal saja, Filipi 3 ayat 20. Kewargaanmu adalah di dalam surga. Meskipun engkau ada di dunia, tapi cara hidupmu tidak ikut sistem dunia. Cara hidupmu ikut sistem kerajaan surga. Kamu hanya akan tinggal di dunia ini cuman sementara saja. Tapi pikiranmu, jiwamu, hatimu, rohmu, sumbernya, suplainya, itu semua dari kerajaan surga. Sehingga meskipun engkau ada di dunia yang begini buruk, keras,
membahayakan, menakutkan, mencemaskan. Tapi aku mau berkata kepadamu jemaat, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Karena sistem hidupmu diorganize oleh kerajaan Allah. Dan kamu akan menikmati kehidupan yang day by day. Ya, waktu demi waktu, hari demi hari. Itu sungguh menakjubkan. Saya tahu banget bahwa jemaat di tempat ini mengalami itu. Dan saya sudah mendengar banyak kesaksian. Dan saya akan terus mendengar kesaksian dari kalian. Bagaimana engkau diberkati. Bagaimana engkau melihat mujizat-mujizat terjadi dalam hidupmu. Dan saya dikuatkan oleh kamu. Dan kita saling menguatkan. Kita saling mensupport. Sebab kita tahu Tuhan yang menjadi sponsor atas hidup kita, setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu, amin. Tim musik bisa maju ke depan dan kita akan menyanyi satu lagu mengakhiri ibadah kita. Ya, jemaat, kalau engkau di rumah, itu bukan masalah. Tapi bolehkah saya meminta engkau bukan hanya sekedar duduk. Ya, jangan. Saya tidak pernah berharap engkau hanya leyeh-leyan sambil tiduran dengan khotbah ini. Ini kita sedang beribadah. Ya. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu berdiri. Ayo engkau di rumah berdiri. Sama dengan saya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Aku Memuji Kebesaran-Mu. Oke? Haleluya. Aku memuji ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sebab Engkau sudah bangkit bagi kami Tuhan. Ajaib Tuhan, dan mengaruniakan hidup selama-lamanya. Aku memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya memberitahukan di gereja ini, di tempat kami melakukan live streaming, ada sekitar 10-15 orang. Dan kami merasakan hadirat Tuhan, kebesaran Tuhan, dan suasana surga ada di tengah-tengah kami. Dan saya percaya karena Tuhan yang sama juga ada bersamamu di tengah-tengah persekutuanmu di rumah, engkau juga merasakan hal yang sama. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bangkit bagi kami dan mengaruniakan kehidupan yang baru. Hari ini
berita kebangkitan sudah kami terima. Kami menerima kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan semangat, gairah, antusias, yang menyala-nyala, yang dinyalakan oleh karena api dari kerajaan Allah. Hati yang berkobar-kobar oleh karena hidup Yesus dalam kehidupan kami. Karena firman kebenaran menyalakan roda kehidupan kami, akan terus menyertai kami. Saya memberkati jemaat, dimanapun jemaat berada, dalam situasi apapun, keadaan mereka akan baik, menjadi semakin baik, dan sangat-sangat baik. Dan kami percaya itu Tuhan, Engkau mengerjakannya. Di tengah situasi kami mungkin harus di rumah, tidak ada kesibukan, Tuhan akan menginspirasi, Tuhan akan memberi hikmat, Tuhan akan memberikan ide-ide apa yang harus kami kerjakan. Dan kami tahu, kami percaya Tuhan membuat berhasil apapun yang kami lakukan, karena hidup Yesus adalah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Jemaat, angkat tanganmu. Terimalah berkat-Mu. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa di surga terus menerus ditegakkan di dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah goncang oleh apapun juga di dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang di sekelilingmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin, amin, amin. Amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat menikmati hari Minggu dan sepanjang minggu ini. Kita belum tahu sampai kapan kita harus terus menerus ibadah online. Tapi saya berdoa dan saya ingin berdoa, jemaat berdoa bersama-sama dengan seluruh jemaat di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Kita doakan virus corona atau COVID-19 segera mati, ya, segera hancur, segera selesai, dan kita bisa bebas menjalani kehidupan sebagaimana sedia kala. Percaya. Tuhan memberkati.